jawaban salam penghormatan ahli surga. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam saya doain dan masuk surga. Sekali lagi semua serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mau begini dulu umat Islam itu kalau enggak dikencengin begitu ya lemah terus. Kalau dikencengin insya Allah ya semangatnya lebih semangat lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasyaha. Subhanallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh keliling yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur dan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena siapa yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dunia ini. Allah pun akan berikan tambahan-tambahan nikmat, dan juga Allah berikan kepadanya jalan keluar dari segala problematika kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan dunia. Dan yang lebih pastinya, ketika kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan diri kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira pengen nggak masuk surga? Pengen nggak masuk surga? Sebelah kiri kanan saya nggak nyawak, jadi nggak pengen. Yang belakang juga nggak dengeran kenceng, berarti nggak pengen masuk surga. Sekali lagi, pengen nggak masuk surga? Semuanya pasti. Setiap manusia dia menginginkan dalam tujuan akhir hidupnya adalah surga. Dan tentunya kita pun berharap kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ingat bahwa surga itu tidak mudah untuk didapat. Surga itu tidak bisa kita raih hanya dengan segampang membalikan telapak tangan dari yang hitam ke putih, dari yang putih ke hitam. Karena surga ini pun diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap masuk ke dalam surga dan orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan orang-orang yang selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Makanya di surga ini penghuninya itu terbatas. Maka bapak-bapak tadi yang jawab pengen masuk surga, tapi umurnya udah lebih daripada 34 tahun gak bakalan masuk surga. Iya. Apalagi yang umur 50, apalagi yang umur 60 gak bakalan masuk surga. Apalagi anak kecil gak ada di surga. Ini anak kecil pengen masuk surga gak? Mau gak masuk surga? Apa sayang di surga gak ada anak
ahli jannah umruhum min ahli jannah salasa wa salasuna sanatan. Rasul mengatakan, berapa tuh umur penghuni surga? Ditanya oleh sahabat. Maka Rasulullah menjawab, umruhum salasa wa salasuna sanatan, 33 tahun. Makanya gak ada anak kecil, gak ada orang tua. Semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala muda lagi sebaya. Muda lagi sebaya, yaitu 33 tahun. Berarti yang udah lebih dari 34 tahun ke atas gak bakalan masuk surga. Tapi gak usah khawatir, anak kecil mati meninggal masuk surga, umurnya berubah 33 tahun, dirubah umurnya. Bapak-bapak, nenek-nenek, orang tua 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, 80 tahun mati dalam keadaan tua, dimasukkan Allah, nanti umurnya dirubah oleh Allah jadi 33 tahun. Ini berita gembira buat kakek dan nenek-nenek, dimasuk surga umurnya berubah. Tapi kan gak segampang itu kita masuk surga. Syaratnya mau gak? Saya kasih tahu. Mau nggak kita kasih tahu di syaratnya mau masuk surga? Nah, yang pertama mati dulu. Nah, kira-kira siap mati nggak? Yang benar siap mati. Karena banyak orang yang lo cinta dunia itu takut mati. Ya. Mau nggak mau, yang namanya manusia pasti kan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Walaupun mereka itu berlindung di balik benteng yang begitu kokoh, yang namanya mati itu pasti. Makanya kata Rasulullah SAW, wala takhawfu 'anil maut. Jangan kalian takut pada yang namanya mati. Ya siapapun mati. Kadang matinya itu al-mautu fuzaatan, secara massal, secara tiba-tiba, kayak kena COVID kemarin. Setiap hari, setiap saat, musola, masjid diumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal si fulan dan fulana. Setiap hari itu namanya al-mautu fuzaatan, mati secara bersamaan, mati secara tiba-tiba. Nah ini udah tandanya kiamat udah dekat. Al-alamatu kiamah al-mautu fujaatan. Ditanda daripada kiamat itu kata Rasulullah SAW, di mana-mana banyak kematian yang tiba-tiba atau kematian massal. Ya. Yang namanya mati ya jauh usah ditakuti. Kenapa? Yang mati itu hanya pasti. Tapi kata Rasulullah SAW, yang harus kalian takuti itulah wa ma ba'dal maut. Setelah matinya itu, sudah siap belum pertanggungjawaban kita? Sudah siap belum amal kita? Sudah siap belum apa yang kita usahakan di dunia ini? Itu yang harus kita takuti. Kira-kira nanti kita ini siap nggak ketika ditanya oleh Allah dari amal apa yang kalian telah perbuat di dunia? Ya, kalau cuma sekedar subuh keliling setiap minggu, belum tentu masuk surga. Apalagi nggak pernah subuh keliling, yang subuh keliling aja belum tentu masuk surga. Cuma sekedar sholat saja pengen mau masuk surga, belum tentu. Dia puasa bentar, belum tentu. Makanya orang masuk surga itu berat syaratnya. Karena mati itu pintu gerbang menuju pada alam akhirat. Siap, sanggup gak kita menerima kematian itu? Mau gak mau ya, takut mati, mati juga. Berani mati, mati juga. Kenapa? Kita makhluk bernyawa pasti mati. Yang kedua, syarat masuk surga ya berjihad di jalan Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati anna lahumul jannah yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syarat masuk surga berjihad. Masuk ini kita duduk sulit
ya, subuh keliling dari jauh, masya Allah, berkumpul bersama-sama. Ini adalah bagian menuju jalan kepada surga. Menuntut ilmu, mendengarkan tausiah, ini jalan menuju surga, dan itu termasuk jihad fisabilillah. Kenapa? Barang siapa yang menyiapkan untuk berjihad, maka ia dikategorikan, sudah dikategorikan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Dan mudah-mudahan, cuman kan tergantung niatnya. Ini kesini niatnya apa nih? Ada yang niat ikut subuh keliling karena nggak enak, udah lama nggak datang, ya kan? Niat subuh keliling kesini karena apa? Nggak enak kah? Duyak-duyak DKM, karena nggak enak dan sebagainya. Niat itu kan macam-macam. Subuh keliling itu banyak orang berniat macam-macam, tapi insya Allah niatkan lurus karena Allah, kita berjihad di jalan Allah, mempersiapkan jihad termasuk bagian daripada jihad. Nah, makanya jihad itu jalan pintas seseorang masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga syarat masuk surga itu sabar. Ini yang kadang susah bagi kita ya. Apalagi kita ini sekelilingi kita ini, kita ada tetangga kita sebelah, kiri kanan, depan belakang ya. Kalau nggak sabar-sabar, masya Allah Pak, yang akan masuk surga. Kenapa? Yang namanya orang masuk surga itu syaratnya ya harus sabar. Karena Rasulullah mengatakan as-sabru thawabul jannah. Yang namanya kesabaran itu kuncinya surga. Maka orang yang nggak sabar nggak bakalan masuk surga. Kira-kira kita udah diuji Allah sabar nggak ya? Siap nggak kita sabar Pak? Siap nggak? Ya. Benar nih. Saya biasanya kalau ceramah paling cepat 4 jam. Nanti jam 9 baru kelar. Kira-kira sabar nggak nunggu saya ceramah? Bu, Bapak sabar nggak nunggu saya ceramah? Sabar nggak? Situ sabar, saya nggak sabar. Itu enak dengerin ngomong, ini satu makan kue dan kita ngomong terus. Mana nggak disediain minum pulang. Ada kue di bawah ya. Sabar itu. Ibu-ibu kudu sabar sama suaminya yang kadang-kadang nggak pernah ngasih uang belanja. Bapak-bapak harus sabar sama ibunya yang kadang-kadang cerewet gitu. Gitu juga ibu-ibu kudu sabar sama bapaknya yang kadang-kadang ya diem-diem nikah lagi. Sabar, nggak usah marah ya, sabar aja. Bapaknya ya enak, ibunya yang manyun aja. Nah itu makanya itu tadi, begitu juga kita sabar diuji dengan tetangga kita yang suka jahil kepada kita. Karena Islam ini adalah merupakan bagian daripada agama yang samilah wa mutakamil. Islam bagian agama yang sempurna dan menyeluruh. Dari segala apapun dalam Islam semua sudah diatur, Pak. Dibanding dengan agama-agama yang lainnya, tidak sedeta daripada apa yang diajarkan dari Islam. Bapak mungkin masalah pengalaman beragama saya menang Pak, tapi kalau secara ilmu agama mungkin saya kalah. Kenapa? Dalam pengalaman agama saya pernah kafir, Bapak kan belum. Bener nggak? Ibu kan belum pernah kafir, Bapak belum pernah kafir. Kalau saya sudah pernah kafir, maka menang saya. Dalam ilmu pun Bapak mungkin belajar ilmunya kadang-kadang aja kalau pas waktu Bapak pada saat ketika udah pensiun baru ke masjid, ya kan? Lagi kerja nggak pernah ke masjid. Jadi nyari ilmunya itu tadi, dari ilmunya cuma seminggu sekali subuh keliling, itu pun udah sambil tiduran lagi. Gimana ilmunya masuk? Ya. Kalau saya alhamdulillah Pak, sebelum masuk Islam
sudah bisa baca Al-Quran. Bahkan alhamdulillah saya sudah hafal Quran 5 juz. Belum saya baca Quran, belum saya masuk Islam itu. Karena itu sudah target. Saya masuk Islam, sebelum masuk Islam belajar Islam dulu. Dan sebelum belajar Islam saya juga sudah belajar. Setelah menjadi misionaris, saya diperintahkan untuk belajar agama Islam. Dan alhamdulillah ketika saya belajar Islam, saya belajar, saya sudah hafal hadis Arba'in An-Nawawi. Itu belum Islam, masih kafir. Saya sudah bisa baca kitab gundul, huruf kotak. Sekarang bapak boro-boro huruf kotak yang gondrong aja kan. Masih zaman ejaan dulu tuh. Ya, sistemnya sistem Baghdadiyah. Apa tuh sistem Baghdadiyah? Ya, sistem ejaan dulu kita baca. Zaman dulu kan begitu bacanya, belajarnya. Apa kapa, bapak kapa, lamdo malu, bapak lu. Saya udah belajar, saya udah bisa. Bukan saya belajar bahasa Arab waktu itu. Alhamdulillah udah bisa bahasa Arab sebelum masuk Islam. Nah, sekarang saya lihat banyakkan juga di antara umat Islam ini yang belum bisa baca Quran. Nah, sekarang boro-boro mau mendalami Islam, belajar Quran sendiri belum bisa dia baca. Yang kedua, bagaimana biasa sholat yang sempurna, sholatnya khusyuk, kalau bacaan Quran itu kan dalam bahasa Arab, huruf Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa baca, bagaimana kita akan paham? Ya. Dan alhamdulillah nggak usah khawatir. Itu bagaimana juga ingin memuliakan tetangganya. Karena semulianya Islam itu menjadi satu hal yang beda dengan agama-agama yang lainnya, maka tidak ada yang tidak diajarkan oleh Islam, termasuk hal yang bertetangga dalam Islam. Nah, kenapa? Kenapa bertetangga dalam Islam ini menjadi hal yang penting? Karena banyak orang Islam yang meremehkan akan hal ini. Padahal kadang-kadang dia sepele, ya, tapi ketika ini ditinggalkan, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan daripada tetangganya. Wa yu'zalakum, dan jangan menyakiti tetangganya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan termasuk dalam memuliakan tetangga, bergaul dengan tetangga, itu adalah salah satu di antara keimanan seseorang. Makanya nggak sembarangan dalam hidup bertetangga. Diajarkan dalam Islam bagaimana dia punya adab-adab bertetangga, bagaimana hak-haknya tetangga dan sebagainya, diajarkan dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika dia bergaul dalam kehidupannya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga kita yang dekat atau yang jauh. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 itu jelas sekali. Pertama diperintahkannya kita untuk menyembah Allah, jangan menserikatkan. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, berbuat baik kepada kaum kerabat, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu. Ini perintah Allah. Nah, makanya siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka dikategorikan ia menolak daripada apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Maka dosa besar bagi mereka yang tidak memperdulikan daripada tetangga-tetangga sebelahnya. Nah, yang dimaksud tetangga itu siapa, Pak? Saya mau tahu. Ini kan komplek luas gede. Nah, sekarang saya mau tanya, yang dimaksud tetangga itu kata Allah apa? Ada yang tahu? Selama ini kita hidup sendiri, enggak kan? Ini nih
Tetangga kita itu ya kanan kiri kita, depan belakang kita, itu tetangga kita. Tapi ada apa? Tetangga yang solid, tetangga yang dekat, dan tetangga yang junubi, yang jauh. Nah, tetangga yang dekat itu kata para ulama-ulama adalah tetangga yang dekat dengan kamu, yang pintunya berhadap-hadapan dan bersamping kanan kiri depan belakang, itu tetangga. Walaupun ada hadis yang mengatakan 40 tetangga kamu ke sana, 40 tetangga kamu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, walaupun itu hadisnya lemah, akan tetapi dikuatkan dengan hadis yang lainnya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai rujukan dalil bahwa tetangga itu adalah 40 rumah ke belakang, kiri, kanan. Tapi yang lebih dipentingkan dan lebih diutamakan adalah tetangga yang berhadap-hadapan pintunya, itu yang lebih diutamakan. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada siapakah hadiah ini aku akan berikan? Maka Rasulullah SAW menjawab adalah yang diutamakan tetangga muslim kamu, ya ingat, tetangga muslim kamu yang kemudian yang pintunya berdekatan dengan pintumu. Nah, sekarang kan kalau di sini kan nggak berhadapan-hadapan itu. Mungkin kalau di dalam ada yang berhadapan-hadapan karena di depannya ada lapangan di musola. Nah, inilah tetangga kiri, kanan, belakang. Itulah yang namanya tetangga. Maka apa? Tetangga itu kata Rasulullah SAW adalah bisa meningkatkan diri kalian ini untuk bisa masuk surga. Makanya penting. Ya, kalau kita sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi masih berburuk, masih bergibah, atau masih suujon, masih tidak pernah berbuat baik kepada tetangga, maka la sholata minhu. Percuma, sholatnya nggak akan diterima, saumnya nggak akan diterima. Apalagi kalau tetangga yang jadi musuh bebuyutan. Percuma, sholat pun percuma. Kira Rasulullah SAW ditanya oleh orang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ada seorang wanita tusolli laila, yang dia itu rajin sholat malamnya, dan dia pun rajin saumnya, tetapi perkataan-perkataannya selalu menyakiti tetangganya. Bagaimana dengan wanita ini? Rasul mengatakan la khaira, wanita ini, tetangga yang tidak baik. Yang lebih parahnya lagi, Rasul mengatakan wahia finar, dia ada dalam neraka. Masya Allah, coba bayangkan sampai sejauh itu. Artinya jangan dianggap remeh kehidupan bertangga ini, karena Pak Rasulullah begitu mementingkan. Ya, Rasulullah memberikan satu ajaran kepada kita untuk berbaik-baik dengan tetangga. Makanya banyak hadis tentang masalah tetangga ini diawali dengan mangkana yu'minu billah, mangkana yu'minu billah, mangkana yu'minu billah. Ya. Bahkan diawali dengan barang siapa yang beriman, karena berbuat baik kepada tetangga ini adalah merupakan indikator daripada derajat keimanan kita. Maka jangan salah kaprah dengan tetangga kita sebelah, ya, apalagi sampai bertahun-tahun bermusuhan. Percuma Pak dia sholat, Pak, percuma dia sedekah, percuma dia berbuat baik, ketika lisannya itu masih menggumbar kebencian, masih menggibah tetangganya, maka seluruh apa yang dilakukannya itu tidak akan membawa pada kebaikan. Ya, salah satu dalam hal memilih tetangga, ini loh, ada adab, ya Pak, ada adab bertetangga, ada hak-hak tetangga, beda loh Pak. Ya, ini adab bertetangga. Satu, ya, ketika kita bertetangga ingin pindah rumah, maka
kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk mencari tetangga-tetangga yang soleh. Wal jarus soleh itu adalah bagian daripada kebahagiaan hidup kita. Arba'atun sya'adah, ada 4 kebahagiaan kata Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tirmidzi dan Abu Dawud. Ada 4 kebahagiaan kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah. Ada 4 kebahagiaan akan dimiliki oleh seseorang. Yang pertama ketika dia memiliki istri yang solehah. Ingat tuh, saya bilang tadi apa? Istri yang solehah. Pakai ya, istri yang solehah. Artinya itu menjadi kebahagiaan kita. Walaupun cantik, kaya, ningrat, darahnya darah biru, tetapi kalau nggak soleh, maka itu tidak akan memberikan kebahagiaan. Makanya apa? Kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita mempunyai istri yang cantik. Nah ini, cuman kalau istri bapak-bapak di sini udah konotasinya 2, 3, 4. Memang Pak, hukum poligami itu al-aslu hukmuhu wajibun Pak. Iya. Ayat tentang poligami itu pada hakikatnya asalnya adalah wajib, tetapi dikategorikan oleh para ulama wajibnya ini adalah wajib kebolehan. Ada wajib mutlak, ada wajib anjuran, ada wajib kebolehan. Artinya apa? Hukumnya boleh, tapi asal hukumnya wajib, sifatnya dibolehkan. Yang bapak-bapak nggak mau nikah lagi, silakan, nggak ada dosa. Kalau wajib mutlak, yang nggak nikah, bapaknya istri 1, bapak dosa semua. Tapi dikategorikan kebolehan, silakan. Bagi yang mampu, bagi yang mau, sok silakan. Yang nggak mau pun, ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada beban dosa baginya. Dan alhamdulillah, ya, saya ini termasuk daripada anggota ISIS. Bahkan saya juga sebagai pengurus ISIS, Ikatan Suami Istri 1. Ikatan Suami Istri 1, bukan ikatan suami takut istri 2. Ya, bukan itu. Ya, makanya ya sebenarnya saya, ya namanya naluri manusia kan wajar ya, fitrahnya pengen gitu kan. Cuman saya khawatir ketika saya tidak bisa memberikan kebahagiaan, memberikan keadilan, inilah pertanggungjawaban saya di sisi Allah akan sangat berat. Ya padahal bukan rasa takut, saya nggak pernah takut sama istri Pak. Kenapa? Karena takut sama istri syirik Pak. Takut sama istri syirik nggak boleh. Takut sama Allah nggak boleh sama istri. Ya. Saya jadi dikatakan Ustaz Merah cemen. Jadi dulu istrinya cuma 1, yang lain 2, 3, 4. Silakan saja. Sampai takut sama istri. Saya bukan takut sama istri. Saya berani Pak, cuma nikah lagi berani. Cuman itu tadi, istri saya lebih berani dari saya. Takut juga namanya. Itulah makanya ketika kita hidup bertetangga, ya, hidup kita ini harus senantiasa selalu menaungi dan melingkupi. Kenapa? Karena tetangga itu jalan menuju pada surga kita. Tetangga itu menuju jalan surga kita. Ya makanya kebahagiaan itu ketika kita memperoleh istri yang solehah. Yang kedua, kebahagiaan itu kata Rasulullah SAW adalah al-jaru khair, memiliki tetangga yang baik. Ya, makanya kalau mau kontrak rumah bagi kontraktor nih, ya
Mengontrak rumah tanya dulu Pak, ini tetangganya bagaimana di sini, begitu kan? Gimana tetangganya baik atau enggak begitu ya. Jangan kemudian kita memilih membeli rumah di tempat tetangga yang buruk ya, karena tetangga yang buruk akan menyebabkan kalian masuk neraka. Kenapa? Tetanggamu adalah surga dan nerakamu. Ini kata Rasulullah begitu. Tetanggamu adalah surga dan nerakamu. Bagaimana kalian bisa untuk masuk surga? Maka lihatlah kiri kananmu, apakah tetanggamu akan menjadi baik. Kalau kita masuk neraka, tetanggamu itu apakah dia buruk atau tidak? Makanya perlakuannya berbeda. Dalam Islam ini makanya bergaul bertetangga itu sebenarnya lebih penting dalam kehidupan muamalah daripada apa yang kita lakukan ibadah mahdoh kita. Kenapa? Ya, tadi saya katakan orang yang tidak baik dengan tetangganya, walaupun dia sholatnya tiap hari malam, siang, malam, rajin ke masjid, sodakonya banyak, nyumbangnya dan dermawannya begitu hebat, puasanya tiap saat dia puasa, tapi kalau dia nggak baik dengan tetangganya, percuma. Kata Rasulullah SAW, dia menyebabkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Fala yuqbalu minhu min ibadati. Allah nggak akan menerima daripada ibadahnya. Ya, makanya memilih tetangga yang baik. Ya, makanya kalau kita mau cari rumah, tanya kiri kanan dulu. Walaupun itu murah, kontrakannya, rumahnya murah, tanya dulu sekelilingnya seperti apa, tetangganya seperti apa. Kalau tetangga sini insya Allah soleh-soleh semuanya. Iya, soleh-soleh semuanya insya Allah. Ya, nah makanya lihat tetangga kita mana yang nggak pernah sholat ke masjid, ke musola, ya dilihat juga itu. Ini orang-orang tetangga sini pada sholat ke musola atau enggak laki-lakinya ini? Kenapa? Ya, kalau Anda sebagai laki-laki, apalagi rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola, nggak pernah ke masjid, maka ya Anda adalah laki-laki solehai. Ya, laki-laki soleha itu laki-laki yang nggak pernah ke masjid. Kalau perempuan soleha, dia sholatnya wajibnya di rumah. Ya, wajibnya di rumah. Kalau mau ke masjid jangan dilarang. Tapi bagi laki-laki nggak ada unsur syar'i, maka dia wajib untuk sholat di masjid. Apalagi ya rumahnya di depan masjid, ya kan? Padahal ya orang ini disiasati oleh DKM-nya. Ini orang nggak pernah ke masjid, dia aja juga nggak pernah ini, ya akhirnya disiasati aja Pak. Jadi tawanya coyongnya udah dari ya begitu. Ya maka kalau lagi potong kambing, potong kurban, sapi, kasih tuh paling banyak tuh yang nggak sholat, kasih yang paling banyak Pak. 5 kilo, kalau yang sekilo dia 5 kilo kasih. Dia nggak akan merasa malu. Oh, masjid aja perhatiin saya, dikasih 5 kilo, walaupun dia bisa beli mampu 5 kilo lagi. Tapi kan ini perhatian masjid. Begitu caranya untuk bagaimana kita hidup bertetangga. Kenapa? Ini perintah Nabi kepada kita. Makanya bagi kita, makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangga kita. Nah, batasannya bagaimana Pak? Kalau ada tetangga nggak pernah ngobrol Pak, ada tetangga nggak pernah saling silaturahim, saling ketemu, saling ngumpul, ini kan ada memang susah gitu Pak. Tetangganya disuruh arisan RT aja susahnya minta ampun. Ketika dikasih tahu dia mau dapur, baru dia datang. Banyak kan begitu. Ronda pun, itu ronda kewajiban Pak. Jangan-jangan punya uang, punya harta, kemudian nggak mau ronda, kasih badalnya digantiin, kasih duit yang rondain gantiin dia. Itu juga nggak bagus Pak. Jadi menjaga keamanan tetangga itu bagian daripada kewajiban Pak. Ya, makanya nih, kalau tetangga kita itu nanam pohon, ini adabnya ya. Kalau nanam pohon jambu, pohon mangga, di pekarangannya dia Pak. Ketika pohon jambunya berbuah lebat, tetapi condongnya buahnya itu dan daunnya itu ke tempat tetangga sebelah.
Makanya ketika tetangga ini ingin memetik buahnya, dia harus izin Pak kepada sebelah rumahnya. Kenapa? Karena yang tiap hari bersihin daun itu kan tetangganya. Tidak boleh Pak. Walaupun dia tanam di rumahnya dia, kata Rasulullah. Tapi ketika pohon mangganya itu buah jamunya udah lebat, itu ke jalanan ataupun ke sebelah tetangga, maka ketika dia mau mengambil buahnya itu, buah yang condong ke sana, maka dia harus izin kepada tetangganya. Kenapa dia nggak pernah nyapuin? Ada yang tetangganya. Ini ada. Begitu juga ketika itu buahnya condong ke jalan, maka itu punya hak semua tetangga boleh ngambil. Ya, usah mana Pak? Nggak tanpa bilang pun dibolehkan. Kenapa? Itu haknya tetangga. Ketika buahnya menjulur ke jalan dan nggak ada di pekarangannya, itu adalah haknya tetangga. Siapapun boleh memetiknya. Lagi jalan naik mobil, bawa mobil bak terbuka, ya sambil naik ambil aja. Nggak masalah, boleh. Ya, kalau mobil yang sedan atau apa kan nggak bisa Pak naik ke atap ya. Mobil bak terbuka kesempatan udah kasih. Golong sekalian brut. Itu dibolehkan oleh Rasulullah. Begitu juga ketika kita bertetangga, haram hukumnya seseorang ketika dia membangun sebuah rumah, tetapi akhirnya tembok yang dibangunnya itu menutupi matahari yang pernah masuk ke dalam rumahnya. Emang urusan apa dengan dia? Gue bangun rumah gue sendiri, gue beli pasir bata sendiri, beli asbes sendiri, tembok-tembok gue, apa urusannya dengan mereka? Nah, ini yang kadang-kadang salah. Ya tadinya dia mendapatkan matahari masuk, kemudian dia jalannya dia menggunakan untuk jalan pintas, kemudian karena kita bangun, kita tutup, kita tinggikan itu temboknya sehingga matahari tidak menyinari rumahnya yang tadinya menyinari. Sebelum itu temboknya dibongkar, kata Rasulullah SAW, maka sepanjang temboknya masih ada dan sepanjang tetangganya itu masih tidak mendapatkan matahari, maka selama itu pula dia berdosa. Subhanallah. Ya. Maka hati-hati, ini nggak gampang hidup bertetangga. Yang punya kendaraan silakan, mau beli kendaraan silakan, tapi yang parkirnya jangan ngalangin depan rumah tetangga. Ini kan banyak mobil-mobil gue mau beli kok hasil uang gue sendiri, apa urusannya dengan kendaraan depan? Itu kan jalan umum. Makanya sekarang kalau mau beli mobil siapkan dulu garasinya, ya kan? Ini kadang-kadang beli mobil karena tetangga depan beli mobil, belinya masya Allah, mobilnya apa? Avanza, udah kita beli aja lah. Ini apa namanya? Beli yang bagusan dikit lah, ya. Jadi jangan begitu. Ini tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Siapa yang kemudian dalam kehidupan bertetangga menghalangi jalan tetangga, menghalangi tetangga mendapatkan tadi apa milik haknya, kemudian kita tidak memberikannya bahkan menutupnya, maka sepanjang itu kita tutup, sepanjang itu pagernya sampai tinggi matahari nggak masuk tetangga, maka selama itu dosa besar bagi kita. Hati-hatilah, jangan sampai kehidupan bertetangga kita ini dirusak. Amal-amal kita percuma pada sholat ke masjid, percuma dia puasa Ramadan tiap tahun, percuma dia korban yang gede-gede, percuma. Kenapa Rasulullah mengatakan selama dia belum berbuat baik kepada tetangganya, maka dia akan mendapatkan dosa selama dia belum melaksanakan. Walaupun kalau membangun ya kudu izin dulu Pak. Walaupun itu bukan tempatnya kita, bukan tempatnya orang, memang rumah kita, pekarangan kita, ya kita mau ninggiin tembok, mau nikat rumah kita, harus izin sama tetangga. Kata Rasulullah SAW, kalau tetangganya nggak suka, suruh bongkar itu Pak. Ya cuma kalau di sini mau bongkar buru berantem dulu, iya kan? Begitu. Makanya kebagian itu, ya kata Rasulullah SAW adalah wal makanatu wasi'. Nah ini kebahagiaan nih.
rumah yang luas. Nah, ini Masya Allah. Ya, dalam bertetangga pun diajarkan Pak, bahwa kita diperintahkan untuk mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, untuk mencari rumah yang luas. Bukan rumah yang mewah ya, tapi rumah yang luas. Ya, kalau di sini tipenya berapa nih Pak? Berapa? 45, 36, 45. Ya, ada tipe 321 ya, 36, 45, tipe 72, 90, tipe 145 ya. Maka itu kita tahu ya. Jadi itu ya, rumah yang luas, gak mewah pun udah masalah, bukan mewah tapi luas. Jadi ada pekarangan, ada yang Masya Allah, apalagi kita udah punya anak ya kan, anak kita udah dewasa, bisa tidur satu kamar, kamarnya satu, tidur anaknya 6, suami istri tumpuk di situ, udah kayak cari pepes gitu. Ya makanya diatur dalam Islam pun diatur gitu. Begitu juga rumah itu harus ada penghalang Pak, penghalang agar orang itu tidak langsung melihat ke rumah kita. Jadi harus ada tirai ya, sehingga kalau orang dari luar itu nggak bisa lihat gitu apa yang ada di dalam ya. Begitu juga tidak boleh dosa besar walaupun itu tetangga kita, sekalipun rumah orang tua kita, kata Rasulullah SAW, kita kemudian selonong langsung masuk. Ini kan sering terjadi. Biasanya ibu-ibu tuh, ini bukan di sini ibu-ibunya, di sebelah sana, Bulur Wetan sana. Biasanya mentang-mentang tetangga, langsung aja, Assalamualaikum, langsung buka pintu pagar, langsung masuk ke dalam rumah. Nah, ini salah besar Bu, dosa besar ibu melakukan itu. Kenapa? Sebelum tuan rumah mengizinkan untuk masuk ke dalamnya, maka hukumnya haram kita memaksa untuk masuk. Sekalipun itu rumah orang tua kita, tidak boleh Pak. Kita ini udah pisah sama orang tua nih, tinggal di Jawa, pulanglah ke Bekasi, ke Bojongkulur. Tiba-tiba ya mentang karena rumah sendiri, kita udah berkeluarga, tiba-tiba kita masuk, langsung tanpa izin tuan rumahnya. Ini dosa besar. Mau karena apa? Karena ditakutkan karena Rasulullah SAW, tuan rumah mungkin sedang dalam keadaan dia tidak berhijab, mungkin dalam keadaan dia sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang. Ini ada Pak, tidak boleh. Walaupun itu teman baik kita, teman akrab kita, nggak boleh. Langsung main selonong buah aja. Saya kan, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali nggak ada jawaban, pergi. Ya, pergi 3 kali. Makanya Assalamualaikumnya dijeda. Assalamualaikum, tunggu 10 menit. Assalamualaikum, tunggu lagi 5 menit. Assalamualaikum, sampai 20 menit gak ada orangnya ya udah. Ya. Kenapa? Tidak boleh masuk ke rumah yang bukan rumah kita tanpa seizin penghuninya, kecuali rumah kosong. Kalau rumah kosong boleh. Ini Al-Quran dalam surat Al-Hujurat. Tidak boleh masuk ke rumah yang bukan rumahmu tanpa izin daripada tuan rumah. Ya. Gitu juga kalau kita mau ini kan ada potnya di dalam rumah, ada banyak. Assalamualaikum, Bu, Pak, saya mau minta ini pot kembangnya, boleh enggak? Boleh enggak? Udah diangkat di bawah. Nah itu dosa besar Pak, enggak boleh. Ya, nah makanya satu kebahagiaan bagi kita kata Rasulullah SAW ketika memiliki tetangga yang baik. Makanya insya Allah dari kecil, orang itu kecil, tetangga-tetangga yang kecil baik, semuanya baik, Masya Allah, luar biasa ya Pak. Kalau sholat subuhnya ini kayak begini Pak, sampai luar sana, Masya Allah, luar biasa. Buat dibangunin tuh tugas ada yang membangunkan, siapa-siapa yang tugaskan orang tetangga membangunkan. Jangan sholat sendirian, tangganya yang kelihatan bisa datang apa enggak, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika selesai sholat, Rasulullah selalu membalikkan badannya dan Rasulullah selalu memperhatikan nih satu persatu sahabatnya. Dilihat, ada Rasulullah apa dengan nama sahabat-sahabat.
Ditanya oleh Rasulullah, ini si fulan kemana kok hari ini nggak kelihatan? Oh, lagi sakit ya Rasulullah. Begitu setiap ini, maka dilihat dulu. Ketika sholat kita berjamaah, dia sampainya nggak hadir, jangan cuek. Ini udah lama nggak sholat cuek, sampai tetangganya mati aja nggak tahu. Sampai seminggu busuknya baru tahu. Wah, ini kebangetan ini. Ya makanya saya nggak mau tinggal di rumah yang kehidupan bertetangganya itu kurang harmonis. Artinya apa? Tinggal rumah gede-gede di jalan-jalan itu ya belum tentu Pak. Tetangga sini sama sini kenal. Ya, belum tentu kan? Tangga ini sebelah rumahnya gede, di rumahnya nggak kenal. Yang kenal sama para pembantunya doang. Benar pembantu, supirnya, tukang kebunnya itu pada kenal. Tapi kita ditanya rumahnya Pak ini yang mana ya? Nggak ada yang tahu. Ya itu kebangetan. Ya, jadi itu hidup. Makanya dalam Islam itu, nah ini kenapa banyak kasar-kasar rumah ini nggak pernah pakai pagar Pak? Harusnya begitu, dalam Islam itu begitu Pak. Tidak ada penghalang pagar, apalagi pagarnya yang tinggi-tinggi begitu. Ya, udah dipagerin, ditutup pula pakai karbonet. Ya, kan ada tuh, udah dipagerin, ditutup juga dengan karbonet. Ya ngapain lu pagar kalau begitu? Ya, walaupun bagaimana melihat rumah itu jangan sampai memang dari luar kelihatan. Cuma ya pagarnya jangan terlalu tinggi-tinggi. Maka konsep properti yang dilaksanakan pada saat-saat ini itu sebenarnya merupakan konsep properti dalam Islam. Makanya kalau dari Islam dulu itu rumahnya kan nggak ada genteng ya, nggak ada apa. Dia rumahnya kotaknya itu kayak Ka'bah gitu. Ya. Nah maka alhamdulillah dengan begini kita bisa mencari solusi bagaimana hidup dalam melakukan sesuatu yang luar biasa, yang kita sadari bahwa ketika hidup bertetangga ini menjadi bagian dari derajat nilai keimanan seseorang, maka tidak boleh disepelekan. Makanya haknya ada Pak, hak ya. Jika tetangga kita ini butuh bantuan, cepat kita tolong. Ketika tetangga kita ini meninggal, maka hantarkan dia ke makamnya. Ketika tetangga kita ini fakir, kita bantu dia. Begitu. Nah, punya mobil boleh, silakan Anda punya mobil. Yang mewah pun Anda boleh, tapi jangan sampai membazir. Ada satu lihat itu, masya Allah saya ceramah ya. Di rumah besar sekali rumahnya. Udah kayak lapangan bola Pak. Kamar mandinya aja lebih gede dari ini musola ini. Kamar mandinya aja lebih gede dari musola ini. Satu rumah itu kamar mandinya. Jauh banget itu ke tempat apa untuk duduk ngajinya itu. Udah kayak lapangan bola berapa ratus meter juga. Kadang pakai apa namanya? Yang buat main bola itu apa namanya? Pakai itu Pak. Masya Allah. Luar biasa, jauh banget di sana, masya Allah. Mobil dan garasinya 11 mobil. Ini kan mubazir, ya. Ini kan mubazir, tidak boleh. Karena orang mubazir itu kan temannya setan, tidak boleh. Boleh kita punya mobil, silakan punya mobil, tapi jangan sampai mubazir. Keluarganya cuma 2 anak, istri 1, suami 4 orang. Mobilnya 5 buat apa? Kenapa? Setiap apa yang kita dapatkan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saya mau tanya, mau cepat masuk surga atau belakangan? Saya doain biar bapak-bapak dan ibu-ibu pada yang masuk ini masuk surganya duluan. Insya Allah saya depanan. Ya, iya. Kenapa? Orang kaya itu Pak, yang kelebihan harta masuk surganya belakangan 500 tahun setelah orang miskin masuk surga. Pertanyaannya, menjadi orang miskin apa kaya? Kalau menjadi miskin masuk surganya belakangan, depanan. Kalau jadi orang kaya belakangan. Kenapa? Karena lama hisabnya orang kaya itu. Kalau hartanya digunakan untuk kepentingan Islam, ya luar biasa.
Tapi kalau udah kaya banyak harta tapi hartanya nggak dipergunakan untuk kemaslahatan membantu tetangga, ya itu paling lama ya, masuk surganya 500 tahun tuh Pak, menunggu orang miskin semua masuk surga. Kenapa lama hisapnya? Kalau orang miskin kan nggak lama dihisapnya. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang kau punya? Ya cuma sekitar kolor sama kos utang loh. Oh diapain? Udah masuk aja lah, orang nggak bisa dihisap. Ya, tapi ya untuk memenuhi kebutuhan hajat dunia, insya Allah boleh kita kaya. Ya, orang juhud itu bukan orang yang apa pakai pakaian kumel, ya baju kumel, gendong ini dan sebagainya, itu bukan juhud. Orang juhud itu dia mewah, dia apa itu juhud juga namanya. Oh, dia punya kok, ya dia punya. Nah begitu. Nah maka sikap kita ini untuk bersabar dengan tetangga ini yang diajarkan. Jangan panas hati terus Pak. Kalau kita ini hidup bertetangga selalu berlomba-lomba untuk mencari kehidupan dunia, kekayaan harta benda dunia, wah repot itu Pak. Tetangganya beli motor yang bagus, tetangga sebelahnya panas dingin. Iya, minta sama suaminya, Pak yang rumah. Tangga baru beli itu NMAX. Masa kita dari dulu cuma Honda Astrea, ganti dulu sekali-kali. Masa kalah sama tetangga? Nah masya Allah itu. Ya, tetangga yang beli mobil enggak tambah meriah. Tetangga yang bangun rumah beli rumah sebelahnya mati dia kaget. Ya, jangan sampai begitu. Ya udah, kita bersyukur, selalu mensyukuri apa yang dimiliki oleh tetangga. Jadi bukan sebagai pesaing. Alhamdulillah, tetangga kita beli mobil baru. Ya bisa jadi nanti kalau kita perlu lagi sakit kita pinjam. Kan begitu Pak. Ya jangan panas dingin. Artinya wah udah langsung masya Allah itu tetangga beli mobil. Tahu tuh duitnya dari mana? Ngipri kali. Korupsi dan sebagainya, masya Allah. Sujud aja udah tetangga. Boleh jadi dia dapat warisan. Ya, kita kan nggak tahu Pak. Boleh jadi dia dapat warisan. Boleh jadi dia punya usaha di luar yang kita nggak tahu. Boleh jadi dia punya hal yang tiba-tiba Allah kasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Ya kalau saya kan bagi rezeki 5 Pak. Pertama adalah rezeki harian. Tiap hari kita makan kita dapat itu kan rezeki. Rezeki mingguan yang setiap minggu kita dapat. Rezeki bulanan ini yang kita dapat setiap bulan dari gaji kita, dari usaha kita. Dan rezeki tahunan yang kita dapatkan selama 1 tahun itu. Dan dari 4 ini, 1 yang paling banyak dari 4 rezeki, yaitu rezeki yang nggak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki yang nggak disangka-sangka. Ini sangat luar biasa. Makanya ketika dapat rezeki berbagi kepada tetangga. Sama juga ini ada dalam tetangga. Jangan kita ketika ke pasar beli durian, naik motor ditempel di motor semua durian. Dari pintu gerbang padahal rumah kita di ujung. Bawa durian kelihatan ketahuan sama tetangga. Tiba-tiba dari itu tetangganya, boleh juga tuh duriannya, bagi-bagi dong. Ketika tetangga sudah mengatakan begitu, kita kemudian nggak ngasih, kita makan sendiri, habis sampai 10 durian, maka dosa besar. Makanya kalau rumahnya di ujung, ada tetangganya 5 dilewati, belinya itu 8. 1 ke tetangga dinasih, 1 ke nasi, 1 ke nasi. Kata Rasulullah, kalau kamu mampu ya beli yang banyak, kalau kamu tidak mampu sembunyikan. Jangan sampai tetanggamu lihat. Kalau tetanggamu lihat dan dia merasakan dan walaupun dalam keadaan bercanda, maka ketika kita nggak memberi, masya Allah, dosa besar. Bagi ibu-ibu juga, jangan sampai masakan yang kemudian kita masak baunya kecium tetangga. Sembunyikan bu masaknya. Kalau perlu ditutup dalam kamar, gak usah di dapur. Kenapa? Kalau kita sedang masak dan asapnya kemana-mana, baunya kemana-mana, ada tetangga kita yang mencium dan kita tahu tetangga kita itu ada sebelah kita yang mencium, nggak kita berikan, makanya masya Allah dosa besar.
Sama juga kata Rasulullah SAW, maka ketika kamu masak, perbanyaklah kuahnya. Nih salah pengertian nih Pak. Salah pengertian kita ini. Maksudnya perbanyak kuah itu, kalau dalam adat istiadatnya orang-orang Arab, itu perbanyak, bukan cuma kuahnya Pak, tapi kuahnya itu diperbanyak, begitu juga isinya diperbanyak. Nanti kalau kuahnya cuma salah pengertian kita diperbanyak, ya tetangga kedapatan kuahnya doang, sementara isinya nggak nih. Makanya perbanyak, buatlah sebanyak-banyaknya kalau kita mau bagi tetangga. Jadi kuah itu bukan istilah kuahnya doang Pak. Jadi kuah itu istilah kuah dan isinya. Itu yang maksud kuah. Ini pengertian kita kan udah banyakin kuahnya aja gitu kan. Nah, ini jangan juga sampai terjadi hal yang demikian. Karena pentingnya hidup kita bertetangga, maka saling tolong menolong harus dibudayakan bagi kita. Makanya ya sering silaturahim ke tetangga-tetangga yang sudah lama memang nggak ketemu kita, ya sering mengunjunginya. Kalau sakit kita besuk, kita tengok, nggak ada salahnya, itu pahala, ladang pahala. Ya makanya apa? Tetangga hidup bertetangga itu hal yang penting dalam Islam. Karena apa? Pahala itu melebihi daripada sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan. Karena tampak kita hidup bertetangga dengan tetangga kita, masya Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu amalan buat kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita, dan mudah-mudahan kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah umat Islam, ukhuwah kehidupan bertetangga kita, rukun, damai, sejahtera, insya Allah. Kalau tetangganya maju, keluarganya maju, semuanya bagus, semuanya melaksanakan, masya Allah, luar biasa. Ya, jadi jangan ada satu hal yang ghibah, suudzon pada tetangga kita dan sebagainya, karena itu akan apa? Melumatkan daripada amal-amal kita. Termasuk ketika kita jangan sampai menjolimi tetangga kita. Termasuk perbuatan joli ketika kita membangun sebuah rumah, menghalangi tetangga kita, yang tetangga kita itu mau ngomong nggak bisa. Kenapa? Selama ini dia tidak bisa mendapatkan yang dia biasa dapatkan. Ya, sehingga banyak di mana-mana ada jalan akhirnya ditutup, sehingga warganya itu mutar kemana-mana Pak. Ini perbuatan zolim. Dan ketika dia berbuat zolim kepada satu tetangganya, maka ketika dia nanti masuk dalam akhirat, Allah akan ambil satu persatu dari amal-amalannya. Kalau amalannya sudah habis Pak, maka dosanya orang yang dizolimi itu akan diambil balik sama orang yang dizolimi. Hati-hati dong. Ya, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Ya, maka syukuri apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita tegakkan ukhuwah kita. Jangan sampai ukhuwah kita ini sekedar ukhuwah orang yang gapret. Tahu nggak gapret? Tahu. Tahu nggak gapret? Ya biasa main itu. Ukhuwah orang yang gapret itu begini. Ketika berempat dia sudah duduk, lepas isya jalan subuh baru kelar. Ya benar nggak? Benar nggak? Apalagi kalau lagi ronda, seneng banget. Ditemenin singkong, kacang rebus, kopi, ya, sambil merokok. Nah itu masya Allah nih, saya kasih tahu. Termasuk perbuatan zolim ketika orang merokok, tetangga kita akhirnya apa? Sakit. Karena gara-gara rokok kita yang kita isap. Ya, hati-hati nih Pak. Hati-hati. Sama juga ketika tetangga kita punya bayi, nih, ini sering terjadi. Apalagi depan kita itu sering lewati, karena kita rumah pertama, kedua, tetangga kita. Ini si ibu baru netein bayinya. Bangun tengah malam. Tiba-tiba anakku udah tidur. Anakku udah tidur, ibunya pengen istirahat. Belum mau istirahat, tiba-tiba ada motor tetangganya, bangun lagi itu ibu. Biasanya kualat tuh, dia berdoain begitu. Itu kenapa? Ibu itu orang dolim, mau tidur nggak bisa tidur. Kenapa? Dengeran tetangga kita. Apalagi kita kan temboknya berdekatan Pak. Malam-malam di 12 malam gotok-gotok gini, pakai sana, pakai taruh, tetangga kita nggak bisa tidur. Jangan sepelekan itu, dosa besar itu Pak. Ya dosa besar kita, gak boleh kayak begitu. Ya makanya ukhuwah kita dijaga, jangan kayak ukhuwah orang yang gapret. Kamu orang yang gapret,
berempat duduk, waduh luar biasa, cekakan jadi ketawa kemana. Kadang ada pakai uang, ada corengan dan sebagainya. Tapi jawab, orang main gaple itu berempat kelihatannya bersatu, tapi hatinya punya gila. Apa gilanya? Hatinya punya bagaimana dia menjatuhkan teman sebelahnya. Gimana yang sebelah ini bisa ngecek balak limanya nggak bisa jalan. Benar. Sama yang depannya juga, sampai berempat saling ngecek. Padahal dia cekak ini ketawa ini bersatu. Tapi nyatanya mereka punya gila, punya asat untuk menjatuhkan temannya. Kalau temannya ngocok baru kira. Dia ketawa biasa mengincet. Ya, makanya hindarkan seperti itu. Mari kita sama-sama jaga hubungan kita. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita. Ya, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurangnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita untuk bagaimana menyikapi hidup bertetangga itu bagian daripada nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita.